Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang kasus sengketa rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan saya sendiri, Fiokti Awalida, dan rekan saya, Indah Syafira Zahro, dan saya Atta Hairunisa Salsabila, dan saya Selvi Febrianti. Salah satu kegiatan perdagangan internasional yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat ialah perdagangan dalam ekspor rokok kretek. Tetapi, dalam prakteknya, kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat dianggap diskriminatif oleh Indonesia. Sehingga kegiatan ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut dibawa ke Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSP-WTO. WTO menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat bersalah dan memenangkan Indonesia. Namun, Amerika Serikat tidak bersedia melaksanakan keputusan WTO. Untuk mengakhiri sengketa ini, dibuatlah sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara yang bersengketa. Dengan dibukanya perdagangan bebas dalam hubungan perdagangan internasional yang melahirkan terjalinnya kerjasama antar negara, WTO atau World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional dari Muhammad Sud 2011.21. Keberhasilan ekonomi dalam industri rokok di Indonesia membawa keberuntungan bagi para industri kecil yang perkembangannya merambah di pasar dunia. Industri rokok di Indonesia telah sampai ke Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan Amerika Serikat. Industri rokok di Indonesia berhasil menyumbangkan pemasukan cukai terbesar dibandingkan dengan cukai yang lainnya. Semenjak Amerika Serikat memberlakukan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, undang-undang yang melarang jual beli rokok beraroma sejak Juni 2009 menjadi kendala untuk Indonesia melakukan ekspor rokok kretek ke negeri paman Sam tersebut. Alasannya, rokok beraroma dianggap lebih berbahaya bagi perokok pemula atau anak muda. Menurut Amerika, rokok kretek yang diproduksi oleh Indonesia masuk dalam kategori rokok beraroma, sedangkan rokok mentol produksi dalam Amerika tidak termasuk dalam kategori rokok beraroma. Indonesia menilai bahwa rokok mentol seharusnya masuk kategori rokok beraroma. Indonesia mengadukan sengketa tersebut ke WTO. Dengan keputusan WTO tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika telah sepakat untuk menghentikan sekaligus menyelesaikan sengketa dagang tentang larangan produksi dan distribusi rokok kretek di Amerika dengan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU diikuti beberapa kesepakatan. MOU adalah nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam satu negara maupun antar negara, untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek. Proses penyelesaian sengketa. Indonesia telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Berbagai cara tersebut antara lain dengan menyampaikan keberatan, berbicara dengan pejabat Kongres Amerika Serikat, dan melakukan sejumlah konsultasi bilateral, baik formal maupun informal. Namun tetap saja Indonesia tidak mendapat respon yang memuaskan dari Amerika Serikat. Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat berupa penerapan undang-undang yang melarang produksi dan perdagangan rokok non-mentol dan semua jenis rokok yang beraroma sejak bulan Juni tahun 2009 menyebabkan perlakuan tidak seimbang terhadap rokok beraroma cengkeh atau rokok kretek. Dalam laporannya, panel menilai pembatasan rokok kretek tidak konsisten dengan artikel 2.1 pada perjanjian teknikal Paris to Trade. Campur tangan WTO dalam sengketa perdagangan kedua negara ini dimulai pada bulan April tahun 2010. Pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah Amerika perihal peraturan tersebut, tetapi tetap tidak mendapatkan titik temu. Akhirnya Indonesia mengadukan perihal yang dilakukan oleh Amerika tersebut ke Dispute Settlement Body atau DSB WTO untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengajukan permintaan pembentukan panel pada tanggal 22 Juni 2010. Negara yang menjadi pihak ketiga pada panel adalah Brasil, Kolombia, Republik Jamaika, Uni Eropa, Guatemala, Meksiko, Norwegia, dan Turki. Setelah melalui serangan konsultasi dan proses acara pemeriksaan DSB WTO, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, WTO memenangkan pemerintah Indonesia dalam perselisihan sengketa perdagangan di Appellate Body atau AB. Indonesia keberatan karena hal tersebut berpotensi mendiskriminasi rokok kretek produksi Indonesia dan memberikan keuntungan secara tidak adil kepada rokok mentol. Di Amerika, rokok mentol tidak dilarang, padahal rokok mentol seharusnya juga masuk dalam kategori rokok beraroma. Oleh karena itu, WTO juga meminta kepada pihak Amerika untuk melarang perdagangan rokok mentol di negaranya. Kerugian yang diderita oleh Indonesia.
Melarang penjualan rokok beraroma dan mengandung rasa, kecuali mentol pada tahun 2009, mengakibatkan Indonesia tidak bisa lagi mengekspor rokok kretek ke Amerika Serikat. Pasalnya, rokok kretek yang dihasilkan oleh Indonesia dinilai sebagai rokok beraroma yang bisa membahayakan kaum muda dalam mengkonsumsinya. Kebijakan ini merugikan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki kepentingan sebagai produsen rokok kretek terbesar di dunia, karena 10 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri rokok kretek. Kebijakan tersebut memberikan keuntungan secara tidak adil kepada produsen rokok mentol. Semenjak Federal Food, Drugs and Cosmetic Act Amerika Serikat diberlakukan pada tahun 2009, Indonesia menderita kerugian sebesar lebih dari 160 juta US dollar dalam kurun waktu 3 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah Indonesia terus secara aktif melakukan berbagai usaha untuk menekan Amerika Serikat untuk mengimplementasikan keputusan DSP. Kerugian yang paling mengkhawatirkan Indonesia adalah apabila peraturan pemerintah Amerika Serikat ditiru oleh negara lain. Maka Indonesia akan mengalami penurunan bahkan penghentian ekspor rokok kretek ke negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang menggantungkan hidupnya pada pabrik rokok kretek di Indonesia. Keuntungan yang dirasakan oleh Indonesia. Dalam sengketa antara Amerika Serikat dan Indonesia, mau dibuat untuk menghentikan sengketa antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dilihat dari tiga poin di atas yang dimuat dalam MOU tersebut, Indonesia memang diuntungkan. Selain itu, karena keputusan WTO tetap menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah, artinya kesepakatan yang dicapai tidak akan menghapus fakta tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bersedia memberikan tambahan fasilitas GSP atau Generalized System of Preference selama 5 tahun dan akan mempertimbangkan permintaan atas produk ekspor lain dari Indonesia. Amerika Serikat juga berjanji dan sepakat tidak akan mengajukan kebijakan larangan atau pembatasan ekspor bahan mineral yang ditetapkan di Indonesia, serta tidak akan mengganggu akses pasar produk cigars dan cigalos buatan Indonesia di pasar Amerika Serikat sampai ada pengaturan lebih lanjut. Kedua negara telah sepakat dengan diakhirinya kasus rokok kretek ini, maka kedua belah pihak akan mengintensifkan kerjasama perdagangan dan investasi dalam kerangka Indonesia US Trade and Investment Framework Arrangement atau TIFA yang lebih konstruktif dan positif bagi hubungan jangka panjang yang lebih baik. Indonesia mendapat penghargaan prestisius atas kemenangan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus Clove Cigarette pada Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSP WTO. Meskipun isi MOU tersebut tidak selalu menguntungkan Indonesia, pemerintah Indonesia tetap perlu waspada terhadap Amerika Serikat. Hal ini karena seperti yang telah disebut dalam teori-teori di atas, di Indonesia kekuatan hukum MOU tidaklah mengikat. Sehingga, bukan tidak mungkin Amerika Serikat dapat mencari celah untuk bertindak di luar MOU tersebut yang nantinya bisa merugikan Indonesia lagi.